Shalom saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Selamat datang kembali di Renungan Rohani pagi hari ini. Semoga saudara yang terkasih dalam keadaan sehat selalu, kiranya damai dan sukacita Roh Kudus melimpah di dalam hati dan pikiran saudara saat ini. Sebelum kita mulai renungan pagi ini, marilah kita bersama-sama berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih sudah membangunkanku pagi hari ini. Terima kasih atas penyertaan dan perlindungan Tuhan. Semua karena karunia Tuhan aku dapat bangun dengan pagi hari ini. Aku menyerahkan seluruh aktivitasku hari ini ke dalam kuasa tangan Tuhan. Jauhkanku dari yang jahat, ya Tuhan. Tuhan Yesus, tolong lindungi dan berkati aktivitasku hari ini. Tolong berkati juga keluarga dan teman-temanku, Bapa Surgawi, oleh karya Roh Kudus. Tolonglah aku untuk menjauhi segala sesuatu yang melukai hati-Mu. Ampunilah segala dosa kami, ya Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus, aku sudah berdoa. Amin. Sahabat saudara rohani, pembacaan ayat emas Alkitab renungan kita hari ini terambil dari Yesaya 30 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru. Pada saat Ia mendengar teriakmu, Ia akan menjawab. Dan walaupun Tuhan memberi kamu roti dan air serba sedikit, namun pengajarmu tidak akan menyembunyikan diri lagi. Tetapi matamu akan terus melihat Dia, dan telingamu akan mendengar perkataan ini dari belakangmu. Inilah jalan, berjalanlah mengikutinya, entah kamu menganan atau mengiri. Engkau akan menganggap najis patung-patungmu yang disalut dengan perak atau yang dilapis dengan emas. Engkau akan membuangnya seperti kain cemar sambil berkata kepadanya, "Keluar." Lalu Tuhan akan memberi hujan bagi benih yang baru kamu taburkan di ladangmu. Dan dari hasil tanah itu kamu akan makan roti yang lezat dan berlimpah-limpah. Pada waktu itu ternakmu akan makan rumput di padang rumput yang luas. Sapi-sapi dan keledai-keledai yang mengerjakan tanah akan memakan makanan campuran yang sedap, yang sudah ditampi dan diayak. Dari setiap gunung yang tinggi dan dari setiap bukit yang menjulang akan memancar sungai-sungai pada hari pembunuhan yang besar. Apabila menara-menara runtuh, maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Yesaya 30 ayat 19 sampai dengan ayat 26. Inti dari ayat emas renungan kita adalah, Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru. Mari kita mulai renungan pagi kita. Judul renungan kita hari ini adalah Seruan yang Berbeda, ditulis oleh Marvin Williams. Mari kita mulai kisah inspiratif. Ketika seorang bayi menangis, itu tandanya ia lelah atau lapar, bukan? Menurut para dokter di Brown University, perbedaan tipis dalam tangisan bayi yang baru lahir juga dapat menjadi petunjuk penting dari adanya masalah-masalah lain. Para dokter telah merancang sebuah program komputer yang bisa mengukur faktor-faktor tangisan seperti nada,
volume, dan tingkat kejernihan suara tangisan untuk menentukan apakah ada yang salah dengan sistem saraf pusat si bayi. Nabi Yesaya bernubuat bahwa Allah akan mendengar setiap seruan umatnya, mengetahui kondisi hati mereka, dan kemudian menanggapi dengan belas kasihan. Namun, alih-alih mencari petunjuk Allah, bangsa Yehuda mengabaikan nabinya dan mencari pertolongan dengan bersekutu dengan Mesir. Allah memberitahu mereka bahwa apabila mereka memilih untuk terus memberontak, Dia akan mendatangkan kekalahan dan penghinaan. Meski demikian, Allah juga sangat rindu menunjukkan belas kasihan-Nya kepada mereka, siap sedia untuk mengasihani mereka. Penyelamatan akan tiba, tetapi hanya melalui seruan penyesalan dan iman yang mereka nyatakan. Apabila umat Allah berseru kepadanya, Dia akan mengampuni dosa-dosa mereka dan memperbarui kekuatan serta daya hidup rohani mereka. Hal ini juga berlaku untuk orang percaya hari ini. Ketika seruan penyesalan dan iman kita didengar oleh Bapa di surga, Dia akan memperhatikannya, mengampuni kita, dan kemudian memperbarui sukacita dan pengharapan kita di dalam Dia. Marilah kita renungkan di dalam hati kita, apa yang membuat Anda tergoda untuk memberontak terhadap Allah dan mencari pertolongan di luar Dia? Bagaimana pertobatan kita di hadapannya mendatangkan rekonsiliasi dan menghidupkan kita? Hal ini patut kamu ketahui. Yesaya 30 ayat 19 sampai dengan ayat 26 menggambarkan suatu masa depan ketika umat Allah akan kembali dibimbing oleh pengajaran yang benar dan tanahnya menghasilkan berlimpah-limpah makanan. Tak ada lagi alasan bagi umat untuk terus menangis. Mereka akan kembali hidup dan berkembang di Yerusalem. Janji bahwa Allah akan menghapus semua air mata digaungkan juga di bagian lain kitab Yesaya 25 ayat 8 dan Yesaya 61 ayat 3. Janji masa depan ini memang digenapi sebagian ketika umatnya kembali dari pembuangan, tetapi akan digenapi sepenuhnya saat Kristus datang kembali. Apa kata Alkitab tentang pemberian kepada fakir miskin? Baik di dalam Perjanjian Lama maupun Perjanjian Baru, kita melihat bagaimana Allah berkeinginan supaya anak-anaknya berbelas kasih terhadap orang-orang yang miskin dan kekurangan. Yesus berkata bahwa kita akan selalu hidup berdampingan dengan orang miskin. Ia juga mengajar bahwa mereka yang berbelas kasih terhadap orang yang miskin, yang sakit, dan yang kekurangan berarti sedang melayani dirinya secara pribadi dan akan diberi pahala. Tidak dapat disangkal bahwa skala dan kelamnya kemiskinan sangat luas dan dalam. Umat Allah tidak boleh apatis terhadap mereka yang sedang kekurangan, karena di sepanjang sejarah sudahlah jelas akan harapannya bagi pemeliharaan fakir miskin. Sebagai contoh, perhatikan firman Tuhan tentang kebajikan Raja Yosia di dalam Yeremia 22 ayat 15-16. Tetapi ia melakukan keadilan dan kebenaran, serta mengadili perkara orang sengsara dan orang miskin dengan adil. Musa juga mengajar supaya bangsa Israel memperlakukan orang yang miskin dan kekurangan sebagai berikut. Engkau harus memberi kepadanya dengan limpahnya dan janganlah hatimu berduka cita apabila engkau memberi kepadanya. Sebab oleh karena hal itulah Tuhan, Allahmu, akan memberkati engkau dalam segala pekerjaanmu dan dalam segala usahamu. Pengertian ini dengan sempurna diringkas dalam Amsal 14 ayat 31. Siapa menaruh belas kasihan kepada orang miskin,
memuliakan Dia. Bagian pertama dari Amsal 14 ayat 31 berkata, "Siapa menindas orang yang lemah, menghina penciptanya." Amsal penuh dengan berbagai ajaran Alkitab yang menekankan bahwa Allah mengasihi orang miskin dan gusar ketika umatnya mengabaikan mereka. Jika nasib fakir miskin diabaikan, maka akan ada akibatnya. Siapa menutup telinganya bagi jeritan orang lemah, tidak akan menerima jawaban, kalau ia sendiri berseru-seru. Perhatikan pula kalimat tajam di dalam Amsal 28 ayat 27, "Siapa memberi kepada orang miskin tak akan berkekurangan, tetapi orang yang menutup matanya akan sangat dikutuki." Dari antara berbagai dosa penduduk kota Sodom yang didaftar dalam Kejadian pasal 19, tertulis banyaknya kecongkakan, makanan yang berlimpah-limpah dan kesenangan hidup ada padanya dan pada anak-anaknya perempuan, tetapi ia tidak menolong orang-orang sengsara dan miskin. Perjanjian Baru sama-sama jelas tentang syarat memelihara fakir miskin. Salah satu ayat yang merangkum keharusan beramal ditemukan dalam surat Yohanes yang pertama, "Barang siapa mempunyai harta duniawi dan melihat saudaranya menderita kekurangan tetapi menutup pintu hatinya terhadap saudaranya itu, bagaimanakah kasih Allah dapat tetap di dalam dirinya?" Anak-anakku, marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tetapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Perikop Matius 25 ayat 31-46 tidak kalah penting. Penghakiman yang digambarkan di sini terjadi sebelum pemerintahan 1000 tahun Kristus dan sering disebut sebagai penghakiman bangsa-bangsa, di mana mereka yang dikumpulkan di hadapan Kristus akan dibagi menjadi dua kelompok, para domba di sisi kanannya dan para kambing di sisi kirinya. Mereka yang berada di sisi kiri akan diusir ke dalam api yang kekal yang telah sedia untuk iblis dan malaikat-malaikatnya, sedangkan mereka yang berada di sisi kanan akan menerima warisan kekal mereka. Cukup penting untuk diperhatikan bahasa yang Kristus gunakan dalam membahas kedua kelompok ini. Para domba dipuji karena telah memelihara orang miskin, orang sakit, orang yang terpenjara, dan mereka yang lemah, sedangkan para kambing dikecam atas ketidakpedulian dan diam tangan mereka. Ketika orang-orang saleh menanyakan kapan mereka melakukan hal-hal ini, Kristus menjawab, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya segala sesuatu yang kamu lakukan untuk salah seorang dari saudaraku yang paling hina ini, kamu telah melakukannya untuk aku." Kalimat ini jangan disalah tafsirkan bahwa perbuatan baik para domba mendatangkan keselamatan, melainkan perbuatan baik mereka adalah buah atau bukti keselamatan mereka oleh karena kasih karunia. Maknanya ialah bahwa komitmen pada Kristus selalu ditemani bukti kehidupan yang diubahkan. Penting untuk diingat bahwa kita diciptakan untuk berbuat kebaikan yang telah Allah siapkan bagi kita sejak awal, dan perbuatan baik yang Kristus bahas dalam Matius pasal 25 melibatkan pemeliharaan orang yang miskin dan orang yang menderita. Yakobus 2 ayat 26 mengajar, "Sebab seperti tubuh tanpa roh adalah mati, demikian jugalah iman tanpa perbuatan-perbuatan adalah mati." Yakobus juga menulis, "Tetapi hendaklah kamu menjadi pelaku firman dan bukan hanya pendengar saja, sebab jika tidak demikian kamu menipu diri sendiri." Sejalan dengan ini, Yohanes juga mengajar, "Barang siapa berkata,
Aku mengenal dia, tetapi ia tidak menuruti perintahnya. Ia adalah seorang pendusta dan di dalamnya tidak ada kebenaran. Barang siapa mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup, dan Kristus sendiri mengajar, "Jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku." Firman Allah membuka wawasan kita akan hatinya terhadap fakir miskin serta saran tentang bagaimana memelihara mereka. Jika kita benar-benar beriman pada Yesus, tentunya kita akan turut prihatin terhadap fakir miskin. Yesus memerintah supaya kita saling mengasihi. Dan tidak ada cara yang lebih baik menunjukkan kasih dan kemurahan Yesus Kristus selain mengulurkan tangan kepada yang paling hina yang ada di antara kita. Tuhan akan mengasihani. Yesaya 30 ayat 19 berkata demikian. Sungguh, hai bangsa di Sion yang diam di Yerusalem, engkau tidak akan terus menangis. Tentulah Tuhan akan mengasihani engkau, apabila engkau berseru-seru. Pada saat ia mendengar teriakmu, ia akan menjawab. Setiap orang pasti pernah mengalami penderitaan. Pernah berada dalam kondisi terdesak dan tanpa daya. Orang seperti ini tentu tahu persis betapa berartinya pertolongan dan pengasihan Tuhan. Kitab Yesaya diawali dengan keluhan terhadap bangsa yang tidak setia. Hukuman demi hukuman ditimpakan, penindasan diizinkan. Akan tetapi, Tuhan masih mau mendengar seruan mereka dan memperhatikan air mata mereka. Tuhan menanti-nantikan saat untuk menyatakan kasih-Nya bagi orang-orang yang menanti-nantikannya. Tuhan bahkan bersegera untuk menjawab seruan umat-Nya. Ia menunjukkan jalan-Nya dan memberkati mereka. Ada saatnya nanti Dia membalut luka umat-Nya dan menyembuhkan bekas pukulan. Dialah sumber pertolongan itu. Pertolongan Tuhan kian nyata bagi kita saat Dia hadir dalam tubuh insani, turut merasakan kelemahan-kelemahan kita, dan menanggung dosa kita. Betapa bersyukur kita memiliki Tuhan yang demikian. Di dunia yang serba instan saat ini, sangatlah sulit bagi kita untuk menemukan kesabaran atau bahkan bersikap sabar. Karena tuntutan dunia instan adalah kecepatan, segala sesuatu harus cepat, target harus cepat tercapai. Pekerjaan harus cepat terselesaikan, komunikasi harus cepat dan sebagainya. Namun tidak demikian jika kita ingin melihat janji atau pertolongan Tuhan terjadi di dalam hidup kita. Tidak ada penggenapan janji dan pertolongan yang instan, semua ada prosesnya dan kita harus bersabar. Saat ini banyak orang Kristen yang tidak sabar menunggu janji Tuhan, menunggu jawaban doa, menunggu pertolongan Tuhan, sehingga mereka mengandalkan orang lain atau dirinya sendiri untuk keluar dari masalah, yang malah menyebabkan segala sesuatunya menjadi lebih buruk dan bahkan menunda berkat yang telah Tuhan sediakan. Masalah atau cobaan diberikan Tuhan untuk memproses karakter dan kedewasaan kita. Oleh karena itu dibutuhkan proses kesabaran untuk menghadapi masalah dan keluar sebagai pemenang. Jangan melarikan diri dari masalah, juga jangan mencari shortcut untuk jalan keluarnya. Tetapi tunggulah hingga Tuhan meyakinkan apa yang harus kita lakukan berikutnya. Sehingga sedikit demi sedikit kita akan keluar dari masalah tersebut, bahkan karakter baru kita akan terbentuk, dan tentunya ada berkat atau janji yang telah Tuhan sediakan di balik setiap masalah. Apabila saat ini kita sudah berputus asa, sudah mulai kehilangan kesabaran menunggu waktu Tuhan,
Atau mungkin sudah memutuskan melakukan sesuatu karena merasa Tuhan belum menjawab doa kita. Berhentilah dan berpalinglah kepadanya. Mintalah kekuatan dan hikmat darinya, dan tunggulah waktunya. Sebab kesabaran bukan anugerah yang instan diberikan, namun kesabaran merupakan buah roh, yang terbentuk atau berbuah ketika kita berlatih untuk taat dan menunggu waktunya Tuhan. Kesabaran akan mendatangkan berkat, ketidaksabaran akan mendatangkan celaka. Percayalah bahwa Ia mengasihi kita. Ia akan menjawab seruan kita pada waktunya. Karena itu, bersabarlah menanti pengasihan dan pertolongan Tuhan saat kita berada dalam penderitaan, sebab Tuhan tidak akan membiarkan kita menangis dan menderita terus-menerus. Bagaimana saya bisa terlihat benar di hadapan Allah? Supaya bisa terlihat benar di hadapan Allah, pertama-tama kita perlu tahu seperti apa yang terlihat salah baginya. Dosa adalah jawabannya. Mazmur 14 ayat 3 menyatakannya dengan ringkas. Tidak ada yang berbuat baik, seorang pun tidak, karena manusia telah memberontak melawan hukum Tuhan. Maka kita semua sekalian sesat seperti domba, seperti yang tertulis di Yesaya 53 ayat 6. Kabar buruk mengenai hukuman atas dosa adalah kematian. Orang yang berbuat dosa, itu yang harus mati. Dijelaskan di Yehezkiel 18 ayat 4. Kabar baiknya adalah Allah Maha Pengasih sendiri yang mau mencari manusia untuk menyelamatkannya dari kebinasaan. Yesus menyatakan bahwa maksud kedatangannya adalah untuk mencari dan menyelamatkan yang hilang, seperti yang dipaparkan di Lukas 19 ayat 10. Melalui Yohanes 19 ayat 30, Yesus telah mengumumkan bahwa rencananya sudah dipenuhi ketika Dia mati di atas kayu salib dengan berkata, "Sudah selesai." Memiliki hubungan yang benar dengan Allah dimulai dengan mengakui dosa-dosamu. Hendaklah dengan kerendahan hati kita mengaku dosa kepada Allah, seperti yang tertulis di Yesaya 57 ayat 15, diiringi adanya tekad untuk meninggalkan dosa. Pertobatan semacam ini harus dibarengi dengan iman, khususnya kepada kematian dan kebangkitan Yesus yang memungkinkan Dia menjadi juru selamat Anda. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan, dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Jelas Paulus di Roma 10 ayat 9. Masih banyak lagi ayat-ayat lain yang berbicara mengenai pentingnya iman, seperti misalnya Yohanes 20 ayat 27, Kisah Para Rasul 16 ayat 31, Galatia 2 ayat 16, Galatia 3 ayat 11 dan 26, dan Efesus 2 ayat 8. Terlihat benar di hadapan Allah berhubungan dengan responmu terhadap apa yang Allah telah lakukan bagimu. Allah mengirimkan juru selamat, menyediakan korban untuk menghapus dosa-dosamu, seperti yang dipaparkan di Yohanes 1 ayat 29. Allah menawarkan janjinya dengan jelas di Kisah Para Rasul 2 ayat 21. Barang siapa yang berseru kepada nama Tuhan akan diselamatkan. Melalui Lukas 15 ayat 11-32, ilustrasi indah mengenai penyesalan dan pengampunan juga bisa kita temukan dalam kisah anak yang hilang. Anak yang bungsu menghambur-hamburkan warisan ayahnya dalam dosa yang memalukan. Ketika dia bertobat, dia memutuskan untuk kembali ke rumah.
Dia berpikir bahwa dirinya tidak mungkin akan dianggap sebagai anak lagi, namun dia salah. Sang ayah tetap mengasihi anak yang memberontak, namun sudah pulang ke rumah itu dengan kasih yang tidak berubah. Segala kesalahannya diampuni dan pesta bahkan diadakan untuk merayakan kepulangannya. Allah setia dalam memelihara janji-janjinya, termasuk janji untuk mengampuni. Tuhan itu dekat kepada orang-orang yang patah hati, dan Ia menyelamatkan orang-orang yang remuk jiwanya. Tulis Daud di Mazmur 34 ayat 19. Jika Anda ingin terlihat benar di hadapan Allah, berikut ini adalah sebuah contoh doa. Ingat, sekedar mengucapkan doa ini atau doa-doa lainnya tidak akan menyelamatkan Anda. Doa ini adalah sebuah cara untuk mengungkapkan kepada Allah bahwa Anda beriman kepadanya dan ungkapan terima kasih kepadanya atas keselamatan yang Dia sediakan bagimu. Hanya iman kepada Yesus Kristus yang bisa menyelamatkanmu dari dosa. Bapa di surga, saya tahu bahwa saya telah berdosa kepadamu dan pantas untuk dihukum. Namun Yesus Kristus telah menanggung hukuman yang seharusnya saya tanggung sehingga dengan beriman kepadanya saya dapat diampuni. Saya berbalik dari dosa-dosaku dan percaya kepadamu supaya bisa diselamatkan. Terima kasih untuk anugerah dan pengampunanmu yang indah, yaitu karunia hidup kekal. Amin. Apakah Anda membuat keputusan untuk menerima Kristus karena apa yang Anda baca di sini? Jika demikian, klik pada tombol "Saya telah menerima Kristus pada hari ini" di bawah. Tuhan membalut dan menyembuhkan luka. Yesaya 30 ayat 26 berkata demikian. Maka terang bulan purnama akan seperti terang matahari terik dan terang matahari terik akan 7 kali ganda, yaitu seperti terangnya 7 hari, pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan bekas pukulan. Kata sembuh di dalam bahasa Ibrani adalah arukah, berarti dibuat utuh, madehol, atau sudah selesai, it is done. Sesuatu yang sudah dilakukan dan layak untuk kita nikmati. Tuhan membalut luka dan menyembuhkan bekas pukulan berarti Tuhan telah membuat kita kembali utuh dan segala luka kita dan bekas pukulan dipulihkan dan dibuatnya kembali seperti sedia kala. Tentu jika kita ditanya, siapakah dari antara kita yang ingin mengalami luka? Pastilah tidak ada seorang pun yang mau mengalami luka. Namun, dalam hidup ini, hati kita bisa terluka tanpa kita sadari. Banyak di antara kita mencoba untuk menutupi luka kita, padahal yang perlu kita lakukan adalah membiarkan luka itu untuk diobati. Untuk mengobati luka kita harus mengizinkan luka itu dibuka di dalam lingkungan yang tepat dan aman, dan membiarkan firman membersihkan luka kita. Ada berbagai daftar dari berbagai jenis luka yang kita alami, semisal kekecewaan, duka cita dan kesedihan karena kehilangan orang-orang yang kita kasihi. Ada yang kehilangan materi, ada yang khawatir, marah, takut, cemas, trauma, stres, depresi, mengalami kepahitan, sulit percaya orang lain, dan tidak bisa percaya diri sendiri. Salah satu ciri bahwa kita sedang mengalami luka adalah pada saat kita meresponi dengan overreaktif terhadap sesuatu, terutama dengan sebuah kejadian. Apakah sesuatu yang terjadi pada kita sekarang? Dan biasanya kita meresponi seperti itu, karena kita meresponi bukan tentang apa yang sedang terjadi, tetapi sekaligus terhadap semua yang pernah terjadi dalam hidup kita.
Apapun penyebab luka yang terjadi dalam hidup kita, kita harus dan dapat pulih dari luka supaya dapat menghidupi potensi, tujuan dan damai sejahtera di dalam kehidupan kita masing-masing. Untuk mengobati luka kita, kadangkala harus melibatkan keberadaan kita untuk mengakui apa yang kita hadapi, menerima apa yang kita hadapi dan juga mengampuni apa yang sudah pernah terjadi, melepaskan semua perkara apa yang terjadi dalam hidup kita dan berdamai dengan keadaan dan juga diri kita sendiri. Itu sebabnya selain kita menjalani proses ini secara berulang-ulang kali, kita harus mengampuni seseorang seperti yang dikatakan di Alkitab. Kita harus melakukan ini berulang kali sampai kita pulih. Itu sebabnya ada waktu di mana kita perlu memberikan waktu beristirahat kepada luka itu agar sembuh. Sebuah luka harus dan bisa sembuh apabila kita berani untuk membuka luka tersebut dan membiarkan keberadaan firman Tuhan dan kebenaran menolong dan menyembuhkan kita. Kita tentu pernah mendengar kisah seorang wanita yang mengalami sakit pendarahan selama 12 tahun. Dikatakan pada waktu dia menjamah Yesus, Yesus berkata bahwa ada kuasa yang keluar daripadanya dan kuasa itulah yang kemudian keluar dan menyembuhkannya. Kalau kita baca di Alkitab, ada banyak orang yang menyentuh Yesus karena mereka sedang berdesak-desakan, tetapi kuasa yang menyembuhkan dan mengalir dari Yesus hanya menuju kepada satu individu saja, yaitu wanita yang mengalami pendarahan selama 12 tahun. Untuk mendalami nas hari ini perlu kita ketahui bahwa ada beberapa sikap yang dapat kita jalani di saat kita mengalami luka. Menurut kitab Amsal ada 3 sikap orang dalam merespon luka, yakni: pertama, orang fasik atau evil. Di saat orang fasik mengalami luka, ia akan menyebarkan luka karena kita sering mendengar istilah yang mengatakan, orang yang sakit hati akan menyakiti hati orang lain juga. A hurt person will hurt others. Seorang fasik kalau terluka akan berusaha untuk menyebarkan lukanya kepada orang lain. Kedua, orang bodoh atau bebal, atau fool. Orang bodoh di saat terluka akan menyimpan lukanya, karena seorang yang bodoh akan membiarkan luka dengan menyimpan luka itu untuk melukai dirinya. Ketiga, orang bijak atau wise. Seorang yang bijak di saat terluka akan mengobati lukanya dan akan membiarkan lukanya sembuh dan kemudian lukanya akan berubah menjadi sebuah bekas luka yang dapat menceritakan bagaimana Tuhan menyembuhkannya dan bagaimana dia tidak lagi malu akan apa yang pernah terjadi dalam hidupnya. Tentu dari 3 sikap di atas, kita akan memilih sikap yang ketiga. Dengan sikap yang ketiga itu, kita akan segera mengalami kesembuhan tatkala kita mengalami luka. Sebab orang yang mengalami kesembuhan, maka hidup kita akan berubah menjadi terang. Dikatakan pada waktu Tuhan membalut luka umatnya dan menyembuhkan kita, maka kita dapat bersinar terang bahkan 7 kali gandanya dari terang matahari. Artinya, orang yang mengalami kesembuhan akan bersyukur dan bersaksi atas kemurahan Tuhan menyembuhkan dan memulihkan dirinya dari luka dan penyakit yang dideritanya selama ini. Orang yang mengalami kesembuhan haruslah melakukan segala perintah dan kehendak Tuhan. Hidupnya bercahaya menerangi kegelapan di sekitarnya. Memang harus kita sadari bahwa penyembuhan itu perlu waktu, namun waktu saja tidak memastikan kesembuhan. Luka di masa lalu tidak akan sembuh dengan sendirinya karena berjalannya waktu.
Itu sebabnya kita perlu mengizinkan luka kita untuk disembuhkan sehingga kita dapat mengubah luka kita menjadi skar atau bekas luka yang dapat menceritakan kebesaran Tuhan. Kita bisa dan harus sembuh karena Yesus sudah menyediakan kesembuhan ini di atas kayu salib. Kita percaya bahwa hari ini kesembuhan tersedia bagi kita semua. Banyak yang menjamah Yesus sebagaimana orang ramai yang ada di sekitar Yesus dalam kisah wanita yang sakit pendarahan. Tetapi tidak banyak yang terhubung dengannya dan menjamah Yesus seperti wanita yang mengalami kesembuhan dari sakit pendarahannya. Karena itu, jika kita mengalami luka, segeralah membuka luka kita di hadapan Tuhan agar Tuhan membalut dan menyembuhkan luka kita. Doa saya menyertai saudara sekalian. Marilah kita menyampaikan doa syafaat. Allah terkasih, ampunilah aku karena berusaha mencari perlindungan, keselamatan, dan keamanan di luar Engkau. Pulihkanlah kasih-Ku kepadamu. Amin. Sampaikan harapan dan permintaan saudara kepada Tuhan. Marilah kita renungkan sahabat saudara rohani. Demikianlah renungan firman Tuhan pagi hari ini. Semoga menjadi berkat dalam hidup kita. Dan sebelum kita memulai segala aktivitas kita pagi hari ini, marilah kita berdoa. Selamat pagi Bapa, malam hari telah berganti pagi. Kehidupan baru telah Engkau berikan kembali bagi kami. Bapa Surgawi, tolonglah aku menyadari kebutuhan orang lain, supaya aku dapat membagikan apa yang telah Engkau berikan kepadaku. Pada saat aku membutuhkan, berilah aku keyakinan bahwa Engkau akan mencukupkanku, melalui orang-orang yang mengasihi-Mu, bukan karena kami pantas atau layak, namun karena kasih karunia-Mu kami boleh ada, sebagaimana kami ada di pagi hari ini. Terima kasih Tuhan, atas kesempatan baru yang telah Tuhan berikan kepada kami, untuk bisa memperbaiki diri agar kami bisa lebih layak di hadapan-Mu. Hari ini kami serahkan semua perkara dan kesulitan yang akan kami lalui ke dalam tangan-Mu. Biarkanlah kami bisa memuliakan-Mu dalam segala aktivitas yang akan kami lakukan. Amin. Biarlah firman Tuhan menjadi pengingat untuk kita semua, bahwa tuntunan dari Roh Kudus akan selalu memberi jalan keluar bagi setiap permasalahan hidup kita, dan memberi kedamaian di hati kita. Sampai jumpa di renungan pagi saudara rohani berikutnya. Kiranya Tuhan selalu memberkati saudara semua hari ini. Amin. Shalom.